Are you ready? I'm ready. Are you? It's right around the corner. It's almost here. You are Pathfinders. You are ready. Whatever language you speak, from wherever you are, we are all Pathfinders. One day a year, we all join together as one to celebrate being a Pathfinder. World Pathfinder Day is just around the corner. And even after 71 years, we never stop. Now more than ever before, millions of Pathfinders all around the world are shouting, "I will go," wherever the Lord calls. September 18, 2021 will be another World Pathfinder Day to remember. Resources for this special event will be available soon at our website, gcyouthministries.org. Every day, every hour, we are Pathfinder strong. The servants of God are we. Selamat malam, selamat datang kepada para anggota jemaat dan terlebih para tamu yang telah hadir pada acara malam ini, Pekan Doa Pathfinder dan Rumah Tangga pada malam yang keempat. Sebelum kita akan memulai acara ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Untuk membuka acara pada malam hari ini, kita akan mendengarkan lagu I Will Go dan doa buka akan dibawakan oleh Ibu Jenny Talumepa. Yesus panggil, ku jauh kan pergi.
Suara saya. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran suara saya? Selamat malam. Shalom. Ya, kedengaran nih. Selamat malam. Shalom. Sudah kedengaran? Kedengaran Tante Siana. Sudah terdengar. Dengar Tante Sian. Ya, makasih. Shalom di Tuhan ini. Shalom. Kita berdoa sama-sama. Puji syukur Bapa di surga atas berkat kasih sayang Tuhan. Malam ini kami dapat hadir lagi dalam acara Pekan Doa Pathfinder dan Rumah Tangga. Berkati acara ini dari mulainya akhirnya. Berkati alat media semua berjalan dengan lancar. Berkati semua yang ambil bagian. Dan berkatilah kami semua yang sudah hadir pada malam ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan boleh menjadi kami terapkan di dalam hidup kami. Kasih, sukacita, kesabaran, dan kami boleh mengikuti acara ini hingga akhir pekan ini dalam acara permintaan doa. Pekan doa ini. Terima kasih Tuhan berikan kesempatan buat kami. Sempurnakanlah doa hamba-Mu ini. Sebelumnya Tuhan ampunkan juga dosa dan pelanggaran kami, serta hamba alaskan ini semua di atas nama Yesus penebus kami. Amin. Baik, pada saat ini kita akan mengikuti kesaksian dan motivasi yang akan dibawakan oleh Kak Master Guide Ronald Ingkiriwang, diikuti lagu spesial oleh keluarga Stefanus Latuheru, dan renungan Pathfinder akan dibawakan oleh calon Master Guide Marco Kairupan. Shalom, selamat malam, salam Pathfinder. Saya ucapkan kepada seluruh anggota Jemaat Taman Harapan yang berada di Jakarta maupun dimanapun saudara-saudara berada. Baik, pada malam hari ini saya sedang berada di Bangladesh, tepatnya di kota Dhaka. Saya sedang bertugas di tempat ini. Dari tempat ini saya mengerjakan banyak hal bersama dengan tim kami. Kami mengerjakan shipping, kemudian administrasinya, preparationnya, maintenance-nya, sebelum semua equipment kami dinyatakan ready to go untuk dikirim ke site dan melakukan performance. Halo, pada saat ini kami sedang mengadakan perjalanan menuju base kami di Desa Ashugens, Provinsi Chittagong. Perjalanan ini akan menempuh waktu sekitar 4 jam dari kota Dhaka. Kami tergabung di dalam satu segmen yang dinamakan Production Solutions, yaitu kami melakukan sebuah well interventions. Jadi kalau kita lihat dalam satu cycle produksi minyak, sumur minyak dari hulu ke hilirnya, kami berada di satu poin yang dinamakan well intervention, di mana kami melakukan sebuah operasi di mana kami harus dapat mendiagnosa sumur minyak dan sumur gas itu, kemudian memberikan solusi untuk mengoptimize produksinya. Itu secara garis besar yang kami kerjakan di tempat ini. Baik, berhubung dengan kacu kuning yang saya pakai pada saat ini, ini adalah kacu Pathfinder ataupun kacu Master Guide. Kacu ini dalam setiap satu kesempatan saya berusaha untuk mengingat membawanya, karena ini adalah merupakan satu identitas bagi saya yang mengatakan bahwa saya adalah anggota dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan saya adalah seorang Master Guide. Untuk itu saya bertanggung jawab untuk membawa karakter sebagai seorang Kristen Advent di dalam kehidupan saya sehari-hari.
itulah sebabnya saya bawa kacu ini. Saya ada beberapa cerita sebenarnya mengenai kacu ini. Salah satunya saya pernah melakukan satu kegiatan dalam hobi saya dalam pendakian sebuah gunung. Di dalam setiap pendakian itu selalu saja ada orang yang datang kepada kami dan menanyakan bahwa kami adalah anggota gereja Maseven hari ke-7. Dan dari sana kami mulai banyak pembicaraan dengan mereka dan sampai sekarang kami masih sering berhubungan. Baik, itu saja yang bisa saya katakan pada saat ini. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih. Malam buat kita semua. Dengar suara kita ya? Dengar nggak? Masuk. Dengar ya? Tanya dulu. Iya, dengaran. Serta Tuhan kita hendak jalan, disinarkan kemuliaan-Nya, banyak berkat indah yang hendak diberinya pada yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Segala beban kita, segala duka cita, Tuhan lihat dan ditanggungnya. Dia akan bantu orang yang selalu setia, turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, itulah jalan yang memberi kesenangan. Jika dengan Tuhan kita selalu jalan, Dia akan bimbing selamanya dalam negeri mulia, tempat disediakan bagi yang turut dan percaya. Percayalah turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberi kesenangan. Halo, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar?
Baiklah, Shalom. Damai di hati. Saya mengucapkan selamat malam untuk kakak-kakak pembina Master Guide yang sudah hadir, dan adik-adik Pathfinder juga yang sudah hadir di Zoom ini, dan juga Om, Tante, Oma, Opa yang sudah hadir di Zoom ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan sudah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini dengan penuh kesukaan. Saudara-saudara, untuk 15 menit ke depan saya akan memberikan firman Tuhan dan dari bahan yang sudah diberikan oleh Kak Os yang berjudul Saya akan pergi dan memutus rantai dosa dan kejahatan. Kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu sudah katakan dan sampaikan nanti itu berasal daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin. Saya harap saya akan muncul, oke. Ada sebuah film yang dirilis pada tahun 2001 dengan judul Kiss of the Dragon, dan film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Liu Xijun yang diperankan oleh aktor terkenal yang bernama Jet Li. Dia merupakan agen intelijen dari Cina yang dikirim ke Paris untuk membantu menangkap seorang bos mafia Cina yang bernama Mr. Big. Ia kemudian bertemu dengan seorang inspektur polisi di sana yang bernama Richard, seorang detektif polisi Prancis maksud saya, yang korup dan penuh dengan kekerasan. Dan selain sebagai polisi, Richard ini merupakan tokoh yang jahat yang menjadi seorang pengedar narkoba di sana. Sebaliknya ia membantu agen Cina tadi, dia malah menuduh agen Cina ini sebagai pembunuh. Karena telah dituduh membunuh dan tidak ada yang mempercayai agen Cina ini, maka dia harus menyelesaikan persoalannya dia dengan sendiri. Dan pada di akhir film dia diperlihatkan dengan keberaniannya, dia datang sendiri ke kantor polisi yang korup itu untuk membasmi para penjahat yang menjadi kaki tangan daripada Richard yang merupakan penjahat sesungguhnya. Dan dengan kalian ilmu bela diri yang mumpuni seperti pada film Cina pada biasanya, ia pun satu persatu dapat menjatuhkan musuhnya itu dan dibuat tidak berdaya di hadapannya. Dan pada akhir film itu dia berhasil membuktikan diri bahwa dia tidak bersalah. Saudara-saudara, apa sih hubungannya dengan khotbah saya pada malam ini? Tapi sebelum itu, mari kita baca ayat inti kita pada malam ini yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 6. Isinya, dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Saudara-saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak cerita tentang pahlawan Tuhan yang menceritakan keberanian mereka pergi untuk Tuhan dan memutuskan rantai dosa dan kejahatan yang ada di sekeliling mereka. Sebagai contoh, saya sudah taruh beberapa nama di sini. Ada yang pertama yaitu Simson. Simson ini merupakan abdi Allah, terdapat dalam Hakim-Hakim 15, yang telah membunuh 1000 orang Filistin dengan seorang diri dengan menggunakan rahang seekor keledai. Bayangkan saudara-saudara, dengan seorang diri dia mampu membunuh 1000 orang Filistin. Angka 1000 itu tentunya bukan angka yang sedikit ya saudara-saudara, apalagi dalam hal membunuh. Dan pada akhir hidupnya, Simson membinasakan 3000 orang Filistin yang sedang merayakan korban untuk dewa mereka, yaitu dewa Dagon yang mereka sembah pada saat itu. Ada pula Daud. Daud ini merupakan seorang dengan perawakan kecil atau berbadan kecil ya, yang dia pergi ke medan pertempuran tanpa perlengkapan apapun. Bayangin saudara-saudara, Daud yang badannya kecil dan dia nggak pakai perlengkapan perang apapun, dia nekat ya ke medan pertempuran. Tapi ya setelah kita mendengar ceritanya, dengan bermodalkan apa yang ada di tangannya dia dan juga pertolongan Tuhan,
Dia mampu mengalahkan raksasa Goliat yang berbuat dosa dan menghina Tuhan pada saat itu. Nah, saudara-saudara, kisah-kisah ini begitu menginspirasikan kita semasa kecil hingga pada saat ini, bahwa sebagai pahlawan Tuhan, kita harus berani memutuskan rantai dosa dan kejahatan yang ada di sekeliling kita. Kita masuk kepada kisah Raja Yosia yang berada di 2 Raja-Raja 22. Nah, saudara-saudara, diceritakan bahwa Yosia ini merupakan salah satu raja di kerajaan Yehuda. Dia diangkat menjadi raja pada usia yang sangat muda, yaitu 8 tahun. 8 tahun kita waktu itu masih ngapain, masih sekolah ya. Tapi Yosia pada saat itu di usia 8 tahun dia sudah diangkat menjadi raja, di mana dia harus menggantikan ayahnya, yaitu Raja Amon yang sudah mati dibunuh, padahal baru 2 periode dia menjadi raja di kerajaan Yehuda. Nah, saudara-saudara, yang menarik sini, Yosia telah dibesarkan oleh 2 karakter yang jahat di mata Tuhan, yaitu pertama ayahnya, ayahnya yaitu Raja Amon, dan yang kedua kakeknya, yaitu Raja Manasye. Nah, ketika Yosia masih kecil, dia banyak sekali melihat perbuatan-perbuatan dari ayahnya dan juga kakeknya yang melawan Tuhan ataupun perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan seperti contoh, kakeknya mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan juga membuat patung Aserah di dalam rumah Tuhan dan menyembah bala tentara langit atau dewa langit. Nah, Raja Manasye ini atau kakek dari Yosia ini juga mendirikan mezbah-mezbah di dalam pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sendiri sebagai korban api untuk para dewa-dewanya yang mereka sembah. Bayangin saudara-saudara, setelah kita mendengarkan perbuatan dari ayahnya tadi, kini perbuatan dari kakeknya yang lebih kejam ya, dia harus mempersembahkan anaknya sebagai korban demi dewa langit. Nah, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan kisah tadi, di sini kita bisa lihat Yosia telah memutus rantai dosa dari keturunannya, dari ayahnya dan juga kakeknya. Dia telah memutus rantai dosa. Di sini kita bisa lihat bahwa hal yang biasa jika seorang anak yang akan meneruskan perbuatan-perbuatan dari ayahnya ya, yang jahat, dan juga kakeknya. Apalagi dia masih muda, sudah diangkat menjadi raja pada saat itu. Bisa saja Yosia ini meminta nasihat-nasihat dari para penasihat dari ayahnya yang jahat itu. Tapi saudara, semua itu tidak ia lakukan. Di Alkitab mencatat di dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpan ke kanan ataupun ke kiri. Saudara-saudara, selain memutuskan rantai dosa yang dilakukan oleh ayahnya dan juga kakeknya, Yosia juga menghancurkan patung-patung berhala yang ada di rumah Tuhan yang sudah dibangun oleh ayahnya tadi. Dan Yosia juga menghancurkan bukit-bukit pengorbanan untuk dewa yang telah dibangun oleh kakeknya tadi. Yosia juga memperbaiki kembali bait suci yang rusak dan juga tembok-temboknya, dan Yosia juga melakukan reformasi rohani bagi seluruh rakyatnya pada saat itu dengan membaca kembali kitab Taurat yang ditemukan kembali dan melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Yosua bukan hanya memohon pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh petinggi-petinggi kerajaan pada saat itu dan juga rakyatnya, tetapi Yosia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan ia menerima permohonan-permohonannya. Kita buka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara-saudara, setelah kita mendengarkan cerita dari Raja Yosia tadi, ada beberapa tindakan Yosia yang patut kita contoh sebagai khususnya pada pemuda pada zaman ini dan juga para Pathfinder muda yang rindu untuk melakukan reformasi
dalam kehidupan pribadi masing-masing. Nah, apa saja sih reformasi kerohanian dalam kehidupan kita masing-masing yang dapat kita lakukan? Yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cara kita membangun hubungan pribadi supaya lebih dekat kepada Tuhan. Kita dapat berdoa setiap saat dan juga membaca firman-Nya. Tapi pada kasus ini, pada kasus Raja Yosia, pada saat itu dia diangkat menjadi raja dan dia meminta Taurat Tuhan untuk dibacakan di hadapannya pada saat dia diangkat menjadi raja. Dan ketika ia mendengarkan hukum Tuhan, ia pun mengoyakkan bajunya atau merobek bajunya sebagai tindakan bentuk penyesalannya terhadap dosanya dan juga dosa bangsa Yehuda pada saat itu. Saudara-saudara, sekarang kita sudah mempunyai Alkitab di tangan kita masing-masing. Bisa saja itu di dalam gadget kita atau HP kita. Tapi pertanyaan untuk kita semua, sudahkah kita membacanya? Seberapa besar pengaruh firman Tuhan mengubah kehidupan kerohanian kita? Dan juga, apakah kehidupan kerohanian kita selaras dengan prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan? Itu menjadi pertanyaan dan renungan untuk kita semua. Dan yang kedua, meminta petunjuk dari Tuhan, dari 2 Raja-Raja 22 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara, sudahkah kita meminta petunjuk dari Tuhan dalam setiap langkah dan tingkah kita, sama yang seperti dilakukan oleh Raja Yosia tadi? Atau kita lebih percaya kepada teman-teman dekat kita sendiri? Atau kita lebih percaya kepada insting kita? Atau kita lebih percaya kepada ramalan-ramalan di luar sana? Tidak, saudara, jangan. Kita setiap waktu perlu meminta petunjuk dari Tuhan agar Ia dapat menunjukkan jalan-jalannya yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, menjauhkan segala berhala-berhala dari dalam kehidupan kita. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 6. Saudara-saudara, mungkin dari kita akan bertanya, emang ada ya berhala di dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah dekat kepada Tuhan, emang masih ada ya berhala di dalam kehidupan kita? Tidak, saudara, pasti ada. Meskipun itu dari hal-hal terkecil saja, itu bisa saja menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ingat, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan, itu merupakan hal yang berhala. Dan juga segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, itu merupakan hal yang berhala. Bisa saja itu dari HP kita yang kita pakai. Setiap pagi kita bangun, pertama kali yang kita cari adalah HP kita, bukan Tuhan. Dan juga media sosial yang kita pakai. Dan juga bisa saja dari hobi kita. Pokoknya dari segala yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, itu merupakan hal yang berhala. Dan kita harus menjauhkan itu dari kehidupan kita masing-masing. Kita masuk kepada kesimpulan kita malam ini. Segala kecenderungan yang mungkin akan menjerumuskan bangsa Yehuda untuk menyembah berhala telah dihapuskan oleh Yosia. Seperti yang kita sudah dengar tadi, Yosia telah memutuskan segala kecenderungan yang mungkin akan menjerumuskan bangsa Yehuda untuk melakukan dosa pada saat itu. Tapi dia benar-benar memutuskan rantai dosa dan kejahatan di dalam kerajaannya itu pada saat itu. Saudara-saudara, bila mana Yosia dapat melakukannya, maka dengan pertolongan Tuhan, kita pun dapat memutuskan rantai dosa dan kejahatan dimulai dari diri kita masing-masing. Saya bawa dalam nama Yesus, amin. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk ke dalam sesi doa yang nanti akan dipimpin oleh keluarga Perlindungan Sitompul. Shalom.
apakah kedengaran suara kami? Dengar Om. Oh, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, terpujilah Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memberikan kehidupan pada masing-masing kami. Bapa kami dalam surga, kami datang menghampiri tahta kasih kemurahan-Mu, memohon pengampunan bagi kehidupan kami. Kami banyak dosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami datang padamu dengan pengampunan yang berasal daripada-Mu. Banyak dosa di hadapan-Mu Tuhan, baik sesama kami maupun kepada Tuhan. Biarlah kami boleh memberanikan diri kami untuk kami boleh datang menyembah Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon padamu, berkatilah minggu sembahyang ini, berkati para pembicara, memberkati juga Pathfinder Taman Harapan, memberkati juga rumah tangga Taman Harapan, memberkati juga orang muda kami dalam segala pergumulan mereka, memberkati kesehatan kami, memberkati saudara-saudara kami yang sakit, yang ada di rumah sakit, maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya dengan demikian Tuhan, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Saat ini kami datang ya Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu sembahyang kami boleh datang mendengar firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami sehat. Terima kasih Tuhan memberikan kami nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan penjagaan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi hidup kami. Jemaat Taman Harapan, seluruh anggota Taman Harapan, baik dari pendeta sampai pada anak-anak. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami datang padamu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara, pada malam ini kita akan mendengarkan renungan rumah tangga yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuliana Sibi. Setelah renungan dan doa tutup, saya masih mengundang kepada kita untuk tetap hadir pada hari berikutnya untuk mengikuti acara Pekan Doa dengan jam yang sama, untuk menerima berkat melalui doa, puji-pujian, dan firman. Sekarang, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yuliana Sibi. Baik, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkat pimpinan Tuhan, saya bisa mengambil bagian pada malam permintaan doa ini, khususnya pada minggu sembahyang rumah tangga dan minggu sembahyang Pathfinder. Sebenarnya saya agak gugup juga, karena sebelumnya saya melihat adik Marco Kairupan dengan begitu semangat, berapi-api, membawakan pekabaran firman Tuhan. Terima kasih, Marco, sudah memberikan kekuatan, dan juga kakak Master Guide
Ronald Inkiriwang yang sudah memberikan kesaksian. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini karena kolaborasi yang begitu hebat, luar biasa Pathfinder dan rumah tangga, di mana kakak Master Guide Oswald dan Bu Dir, Ibu Direktur Rumah Tangga kita, Ibu Wanda Dolong, yang sudah mengatur acaranya yang begitu baik. Dan pada malam hari ini, malam yang keempat, kita boleh mendengarkan pembahasan firman Tuhan mengenai kemurahan dan kebaikan. Sebelumnya pada malam pertama kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kasih itu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Suling, dan malam kedua sudah dibawakan oleh Ibu Direktur BWA, Direktur Rumah Tangga kita, Ibu Wanda Lolong, dan mengenai sukacita. Dan tadi malam sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Matindas dengan judul kesabaran. Nah, pada malam hari ini kita akan mendengarkan pembahasan tentang kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan. Kalau di dalam bahasa Inggris itu kita bisa translate-nya di dalam bahasa Inggris itu kindness and goodness. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu, adik-adik adventurer, adik-adik Pathfinder, dan kakak-kakak Master Guide. Mungkin kita pernah melakukan bentuk kemurahan dan kebaikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti apa itu? Apalagi Pathfinder, mereka selalu melakukan Pathfinder, mereka melakukan bagi-bagi makanan, bagi-bagi sembako. Nah, begitu juga mereka melakukan charity klinik. Nah, apakah kemurahan yang seperti itu yang dimaksud di sini? Dan saya yakin dan percaya, semua kita yang hadir saat ini, kita semua pernah melakukan kemurahan dan kebaikan. Nah, kalau begitu, mengapa kita harus mempelajari lagi hal-hal ini? Nah, di sini Kak Yuli kasih contoh yang aktual ya, aktual sedikit. Nah, Kak Yuli kebetulan dikasih oleh seorang anak Pathfinder yang berumur 15 tahun. Dia kasih sama Kak Yuli GoPay yang lumayan banyak. Nah, dan Kak Yuli mau share itu kepada adik-adik Pathfinder juga. Tapi kalau Kak Yuli share ke semua Pathfinder di sini, kayaknya nggak cukup deh. Jadi, mau nggak kalian jawab pertanyaannya, dan Kak Yuli akan kasih sharing e-wallet itu sama kalian. Nah, kalau adik-adik mau, kasih reaction-nya ya. Nanti Kak Yuli akan buat pertanyaan. Nah, baik. Di sini ada kuis ya. Mungkin satu orang dari adventurer, Pathfinder juga boleh, dan Master Guide. Pertanyaannya gampang aja. Yang pertama, nanti yang mau di raise hand, terus open mic ya. Host tolong open mic-nya. Kak Yuli mau tanya, siapa di antara adik-adik, adventurer atau Pathfinder yang hafal Galatia 5 ayat 22 dan 23? Ayo, siapa yang hafal? Raise hand. Ada yang hafal? Hafal ya. Jangan baca, hafal.
raise hand, nanti host akan open mic-nya. Ada yang hafal? Oke, kalau begitu pertanyaan yang kedua. Siapa yang ingat pembawa renungan Pathfinder dan rumah tangga dari malam pertama sampai malam ketiga? Oke, raise hand. Ada host, tolong. Itu ada dari Kinu. Boleh host open mic-nya? Ya, Kinu. Oke. Kalau mungkin susah diketik aja ya di chat. Mungkin feedback. Nah, nanti kakak master guide yang lain juga bantu ya, siapa yang jawab di chat yang benar, nanti Kak Yuli akan kasih hadiahnya. Oke? Dan yang ketiga, kakak master guide boleh jawab, apa arti kemurahan sebagai buah Roh Kudus? Apa arti kemurahan? Boleh di chat ya. Nanti Kak Yuli akan kasih hadiahnya. Oke? Sementara waktu berjalan terus, nah, Kak Yuli akan kasih tahu arti kemurahan sebagai buah Roh Kudus ini adalah host boleh tolong di-share. Ya, ini. Arti kata kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus adalah tindakan yang baik dan benar yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk melayani Tuhan dengan motivasi karena kita telah menerima kemurahan, keselamatan dari Tuhan. Sehingga kita dengan penuh sukacita mau berbagi segala berkat yang kita terima agar orang lain juga merasakan dan menerima segala berkat yang Tuhan berikan. Jadi, kemurahan itu bukan hanya sekedar berbuat baik, tetapi karena kita sudah merasakan kemurahan dari Tuhan, yaitu keselamatan, Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, makanya kita bagikan itu kepada orang lain. Nah, pertanyaan, kalau sekedar berbuat baik, seperti tadi, atau orang lain yang memberikan pertolongan, atau menolong orang lain dengan perbuatannya, apakah itu termasuk kemurahan? Nah, itu termasuk juga kemurahan dan kebaikan. Namun, kemurahan sebagai buah dari Roh Kudus memiliki makna yang lebih mendalam. Kalau begitu, apalagi yang mencakup kemurahan selain perbuatan memberi atau menolong orang lain? Nah, kita bisa lihat di sini, kemurahan sebagai buah Roh Kudus memampukan kita memiliki hati yang selalu bersedia apa? Memahami. Jadi, hati yang bersedia untuk memahami. Kita memahami jadi memahami di dalam rumah tangga, kita harus memahami pasangan kita, kita harus memahami anak kita. Karena setiap pernikahan yang kuat dan stabil terjadi jika suami dan istri saling memahami. Jadi tidak ada gunanya kalau kita tinggal dalam suatu hubungan pernikahan, terus kita tidak saling memahami pasangan kita. Jadi untuk memahami pasangan kita, kita harus menerima beberapa hal tentang dirinya secara umum. Setelah kita terima hal-hal yang ada di dalam dirinya, nah kita akan dapat memahami lebih jauh lagi. Contohnya, saya kasih contoh ya, misalnya pasangan kita pulang dari kantor, pendeta pulang dari kantor, terus wajahnya itu muram, letih. Oh, saya sudah tahu, berarti dia punya masalah di kantor. Dan masalah itu belum terselesaikan. Nah, kita ajak, saya harus katakan, Dedi, minum dulu. Mungkin saya buatkan dia minuman yang dingin, atau saya kasih pisang goreng, atau makanan.
Nah, setelah itu biarkan dia beristirahat tanpa harus banjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi. Atau mungkin barangkali saya baru tiba, saya katakan, Dedi, coba lihat si Gracia, disuruh cuci piring, nggak mau cuci piring, langsung. Mungkin pada saat dia lagi dalam masalah, terus saya bertubi-tubi bertanya, dan dia akan merasa tidak nyaman, dia akan merasa seperti apa ya, kayak dia akan tidak betah gitu. Nah, mungkin ketika dia sudah agak adem, tenang, baru bisa kita ajak diskusi. Nah, mungkin itu adalah salah satu cara untuk memahami. Nah, selain memahami, kita juga hal yang kedua adalah mengampuni. Mengampuni di sini, ketika pasangan kita melakukan kesalahan, belajarlah untuk mengampuni dia. Ketika dia datang dengan penuh penyesalan dan meminta maaf, apa yang akan saudara lakukan? Maafkanlah dia. Karena Bapa yang di surga juga telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita datang benar-benar bertobat, kita diberikan pengampunan penuh atas dosa-dosa kita. Karena kalau di ayat 6 ayat 14 dan 15 katakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga, mengalah. Nah, kita juga harus mengalah, belajar untuk mengalah. Karena salah satu hal yang perlu dilakukan ketika kita sudah mempraktekkan buah roh kemurahan, kita harus berusaha mengalah. Karena mengalah ini menjadi rahasia juga, menjaga hubungan dengan pasangan yang paling utama agar tetap langgeng. Pasalnya, pertengkaran tidak akan pernah selesai jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah. Contohnya, kalau yang satu berkeras mempertahankan ego, dan yang satu juga, maka itu akan membuat hubungan suami istri semakin berantakan. Untuk itulah, mengalah sangat diperlukan. Meski kita mengalah, itu bukan berarti kita kalah. Karena hubungan suami istri, hubungan rumah tangga itu bukanlah suatu perlombaan yang harus ada menang, harus ada kalah. Enggak. Jadi tidak ada salahnya kalau kita mau mengalah. Dan saudara-saudara sekalian, ini hal yang keempat, rela berkorban. Nah, rela berkorban ini saya mau ceritakan sedikit tentang minggu kemarin kita ke Jogja membaptiskan satu keluarga, 4 orang. Nah, wanita ini sudah ditinggalkan oleh suaminya dengan 2 orang anak yang masih kecil. Yang perempuan berusia 7 tahun dan yang laki-laki berusia 4 tahun. Dan kemudian wanita ini bertemu seorang pemuda yang jauh lebih muda, tetapi sangat mengasihi anak-anaknya. Pria muda ini awalnya hanya kasihan kepada wanita ini karena sudah diceraikan oleh suaminya. Tetapi akhirnya pria ini mulai mencintai wanita ini. Tetapi mereka tidak bisa menikah karena orang tua dari pria ini tidak menyetujui hubungan mereka. Dan juga suami dari wanita ini belum menikah. Jadi kejadian ini terjadi 11 tahun yang lalu ya, bukan sekarang. Akhirnya setelah 11 tahun hidup bersama, anaknya yang tadi baru usianya 7 tahun, dia sudah berusia 18 tahun. Dan adiknya yang berusia 4 tahun sudah berusia 15 tahun sekarang. Nah, akhirnya mereka kemarin dibaptiskan. Setelah dibaptiskan, hari Rabu, hari Kamis, ibu dari anak-anak ini dan pria ini menikah hari Kamisnya.
Yang paling membuat saya terharu adalah kesaksian kedua anaknya di acara pemberkatan nikah itu. Anak-anaknya ini berterima kasih kepada ayah mereka yang sudah menjadi ayah ya setelah menikah. Yang mereka percaya Tuhan kirimkan bagi mereka, walaupun dia adalah hanya ayah tiri. Tapi ayah ini merawat mereka dengan sepenuh hati, penuh kasih sayang, dan mereka merasakan bagaimana penderitaan-penderitaan yang mereka alami dalam situasi yang sulit. Mereka terpaksa harus tinggal di satu tempat yang sunyi dan sepi, tanpa sahabat, tanpa keluarga, hanya mereka berempat saja. Tapi anak-anak ini merasa bahagia karena ada ayah dan ibu yang sangat mencintai mereka. Mereka saksikan pengorbanan ayah dan ibu mereka hingga kedua anak ini menjadi sukses. Yang adik berusia 15 tahun ini, dia telah menyelesaikan S1-nya dan sudah bekerja. Dia bekerja sebagai software engineering di Tokopedia. Dan kakaknya ini berusia 18 tahun. Dan dia sudah akan wisuda akhir tahun ini S2-nya. Nah, mereka katakan semua ini terjadi berkat pengorbanan ayah dan ibu yang Tuhan berikan bagi mereka. Nah, karena itulah mereka percaya akan pengorbanan Yesus yang luar biasa sehingga mereka mau dibaptiskan dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Ibunya berkata, pendeta, kalau mereka tidak dibaptiskan, mereka akan menjadi ateis karena mereka ini adalah anak-anak yang cukup jenius dan mereka pikir kehidupan penderitaan mereka ini Tuhan tidak mendengar. Tetapi lama-lama setelah diarahkan oleh pendeta, mereka mulai menerima Yesus. Dan sebelum kakaknya ini akan berangkat ke luar negeri untuk diwisuda, mereka sudah dibaptiskan. Dan mereka sangat senang juga orang tua mereka sudah dinikahkan secara sah, secara catatan sipil dan secara gereja. Nah, ini kisah mereka ini adalah suatu kisah yang luar biasa kalau saya dengar dari cerita mereka ini. Tetapi yang saya mau tekankan di sini, bagaimana mereka bisa percaya pengorbanan hanya seorang ayah tiri yang bisa, maksudnya pengorbanan walaupun bukan ayah sungguh, ayah tiri, tetapi dia bisa dengan penuh kasih sayang merawat anak-anak ini sehingga mereka bisa berhasil. Nah, begitu juga dengan kehidupan keluarga kita. Kita sudah diberikan Tuhan keluarga dan kita tidak boleh menyia-nyiakan anggota-anggota keluarga yang ada di sekitar kita. Kita memberi diri demi kebaikan orang lain, rindu untuk selalu bisa memberikan pelayanan untuk Tuhan, dan juga dengan roh kemurahan, kita semakin peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi mulailah dari rumah tangga kita, keluarga kita, jemaat kita, di mana saja kita berada. Kita lakukan kemurahan ini, karena Tuhan, yang kita lakukan ini bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi ini untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa dengan apa yang kita lakukan ini, kita bisa menarik orang untuk dekat kepada Tuhan. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 31, host bisa share Efesus 4 ayat 31 dan 32. Di sini Rasul Paulus mengajarkan inti kemurahan kepada anggota jemaat di Efesus. Dia menuliskan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebaikan adalah tentang memiliki tabiat Kristus.
Tentu saja kebaikan tidak hanya melakukan kebajikan atau tindakan baik, tetapi mempraktekkan kebaikan itu harus menjadi gaya hidup. Jadi harus jadi gaya hidup kita. Jadi kita tidak berpura-pura. Itu sudah menjadi gaya hidup kita untuk mempraktekkan kebaikan itu. Ellen White katakan di dalam The Desire of Ages halaman 107, semua orang yang menjadi warga kerajaan Kristus katanya akan memberikan bukti iman dan pertobatan. Kebaikan, kejujuran, dan kesetiaan akan terlihat dalam hidup mereka. Jadi para pengikut Kristus akan memberikan bukti tentang kuasa Roh Kudus yang mengubah itu. Saudara sekalian, diubahkan oleh Roh Tuhan adalah inti dari menjadi orang Kristen. Jadi hari ini, pilihlah untuk menyirami buah kemurahan dan kebaikan di dalam hati dan rumah Anda. Saat ini Anda berbagi senyum atau kata-kata dorongan kepada anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, dan teman. Kiranya setiap orang yang melihat apa yang kita lakukan ini, mereka akan melihat kita ini hidup oleh Roh dan bukan hidup oleh keinginan daging. Sebab Roh Allah tinggal di dalam Anda. Baik, setelah kita melakukan kemurahan seperti yang dikatakan oleh buah roh itu, buah roh ya, bukan buah-buah roh, buah roh. Nah, kita akan hidup sekarang dan selamanya dengan kebahagiaan di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik.
Kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang selalu memperhatikan kami, pada saat ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon Tuhan, Engkau memberikan kepada masing-masing keluarga kami hati yang penuh kemurahan, dan juga Engkau memberikan kebaikan bagi setiap anggota keluarga kami, agar apa yang kami dapatkan pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi kami boleh praktekkan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami selalu menyayangi anak-anak yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami selalu memberikan perhatian kepada pasangan kami. Kami selalu memberikan apa yang baik, yang bisa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak sanggup untuk melakukan itu, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami berseru kepada Tuhan, kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, seperti pada renungan calon Master Guide Marco tadi. Kami bersandar kepada Tuhan, kami tanya kepada Tuhan apa yang harus kami lakukan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan, jemaat Taman Harapan ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan tamu-tamu KPA yang ada. Biarlah kami semua boleh bergandengan tangan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.